Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Religiusitas, dan Media Sosial terhadap Minat Investasi Gen Z dalam menggunakan reksadana syariah. Baik, sebelum kita masuk kepada topik penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Mutia Anissa. Saya Sutandi. Saya Nakita. Maka masuklah kita kepada topik penelitian kita yang pertama, yaitu mengenai latar belakang penelitian yang akan dibacakan oleh Mutia. Nah, pertama kita masuk kepada latar belakang penelitian. Adapun alasan kami memilih topik penelitian jurnal kali ini itu dikarenakan masih rendahnya minat masyarakat khususnya generasi Z dalam investasi reksadana syariah, meskipun mereka termasuk kelompok yang melek akan teknologi dan memiliki akses informasi yang luas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya generasi Z itu adalah generasi yang tumbuh di era digital, memiliki banyak pengetahuan tentang keuangan dan teknologi, tetapi mereka masih belum terbiasa berinvestasi secara syariah. Nah, menurut data KSEI tahun 2020, investor reksadana syariah hanya sekitar 13% dari investor pasar modal di Indonesia. Nah, fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran Gen Z terhadap investasi reksadana syariah di Indonesia. Faktor-faktor seperti literasi keuangan, tingkat religiusitas, serta pengaruh media sosial diduga berperan penting dalam membentuk minat investasi generasi muda. Nah, oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk menganalisis sejauh mana sih literasi keuangan, religiusitas, dan media sosial berpengaruh terhadap minat investasi generasi Z dalam menggunakan reksadana syariah. Nah, hasil penelitian ini kami harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi edukasi dan promosi bagi lembaga-lembaga investasi syariah agar lebih efektif dan relevan dengan karakteristik generasi Z di era digital terkhususnya di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah research gap pada penelitian kami kali ini. Nah, penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa analisis mengenai pengaruh literasi keuangan, religiusitas, dan media sosial terhadap minat investasi umumnya dilakukan secara parsial tanpa melihat hubungan simultan antar variabel. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Absor et al. 2024 yang berfokus pada pengaruh persepsi, literasi keuangan, dan religiusitas terhadap minat generasi Z dalam menggunakan perbankan syariah, bukan pada produk reksadana syariah. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat investasi di sektor perbankan syariah. Namun, penelitian tersebut belum mempertimbangkan pengaruh media sosial sebagai variabel yang dapat membentuk minat investasi generasi muda. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Silvani tahun 2023 yang mana dia meneliti pengaruh literasi keuangan syariah, media sosial, lingkungan sosial, dan resiko terhadap minat investasi pada mahasiswa di Galeri Investasi USK. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan media sosial dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang positif. Nah, penelitian ini belum melibatkan aspek religiusitas, padahal faktor nilai agama dapat berperan penting dalam keputusan investasi berbasis syariah. Lalu penelitian yang ketiga itu ada penelitian dari Riza dan Susilo di tahun 2024 yang mana dia meneliti literasi keuangan syariah, kemajuan teknologi, ekspektasi limbah hasil, dan modal minimum terhadap minat generasi Z di pasar modal syariah. Meskipun penelitian tersebut menyoroti aspek literasi dan teknologi, fokusnya masih terbatas pada pasar modal secara umum, bukan pada instrumen investasi spesifik seperti reksadana syariah. Nah, hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana ketiga faktor tersebut secara bersamaan mempengaruhi minat investasi generasi muda, khususnya terhadap produk keuangan berbasis syariah seperti reksadana.
Nah, kekosongan penelitian ini juga terlihat dari minimnya studi yang mengaitkan variabel media sosial sebagai sarana edukasi dan pembentuk persepsi keuangan syariah. Sebagian besar dari penelitian terdahulu masih melihat media sosial hanya sebagai alat promosi dan konsumtif, bukan sebagai media yang berpotensi mempengaruhi kesadaran dan keputusan berinvestasi. Nah, oleh karena itu, penelitian kami ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan ketiga variabel utama tersebut, yaitu literasi keuangan, religiusitas, dan media sosial untuk dianalisis secara simultan terhadap minat investasi generasi Z dalam reksadana syariah. Nah, pendekatan ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi generasi muda atau generasi Z dalam produk keuangan syariah di era digital. Selanjutnya kita masuk kepada bagian novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Nah, penelitian kami ini selanjutnya kita masuk kepada bagian novelty atau kebaruan dari penelitian. Nah, kebaruan dari penelitian kami ini memiliki kebaruan yang konstekstual, yaitu fokusnya itu kepada generasi Z di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang merupakan kelompok usia produktif dan digital, namun masih memiliki tingkat partisipasi investasi syariah yang rendah. Nah, penelitian kami ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana generasi muda dengan karakteristik yang teknologi yang tinggi nggak cocok. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian novelty atau kebaruan dari penelitian. Nah, penelitian kami ini memiliki kebaruan yang konstekstual, yaitu berfokus pada generasi Z di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, yang mana ini merupakan kelompok usia produktif dan digital, tapi masih memiliki tingkat partisipasi investasi syariah yang rendah. Nah, fokus kami ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana generasi muda atau generasi Z dengan karakter teknologi yang tinggi, religiusitas yang beragam, dan tingkat literasi finansial yang berbeda-beda merespons peluang investasi syariah di era digital. Nah, kebaruan lain juga terdapat pada penggunaan media sosial sebagai variabel penentu minat investasi syariah. Sebelumnya, media sosial lebih sering dikaji sebagai faktor promosi produk umum atau perilaku konsumtif. Tapi dalam penelitian kami ini, media sosial dilihat sebagai sarana edukasi dan pembentuk persepsi dalam keputusan investasi syariah. Nah, kebaruan yang lain itu terletak kepada penggabungan tiga variabel independen utama, yaitu literasi keuangan, religiusitas, dan media sosial yang secara bersamaan kami uji terhadap minat investasi generasi Z dalam menggunakan reksadana syariah. Nah, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menganalisis hubungan antara dua variabel saja, seperti pengaruh literasi keuangan dan religiusitas terhadap minat investasi pada perbankan syariah, atau pengaruh media sosial terhadap minat investasi secara umum, tanpa mempertimbangkan keterkaitan ketiganya dalam konteks reksadana syariah. Baik, di sini saya akan membahas tentang kajian pustaka. Yang pertama ada literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola dan mengambil keputusan terkait keuangan secara efektif. Seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi akan lebih bijak dalam memilih instrumen investasi, termasuk reksadana syariah. Pengetahuan keuangan yang baik membantu individu menilai risiko dan keuntungan investasi sesuai prinsip syariah. Indikator literasi keuangan yang pertama ada pengetahuan keuangan, yang kedua keterampilan mengelola keuangan, yang ketiga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan. Hubungan literasi keuangan terhadap minat investasi. Literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk minat seseorang untuk berinvestasi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, semakin besar pula kemampuan individu dalam memahami risiko, manfaat, dan prinsip investasi yang sesuai dengan syariah. Pengetahuan keuangan yang baik mendorong seseorang untuk membuat keputusan investasi yang rasional dan bijak. Dalam konteks reksadana syariah, individu yang memiliki pemahaman keuangan yang memadai akan lebih percaya diri dalam menanamkan modalnya karena memahami perbedaan antara investasi halal dan non-halal. Oleh karena itu, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi generasi Z dalam produksi keuangan syariah. Yang kedua ada
religius. Religius adalah tingkat keyakinan, pemahaman, dan pengalaman seseorang terhadap ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ekonomi Islam, religius mendorong individu untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah dan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan masyir. Indikator religius, yang pertama ada keyakinan kepada Allah, yang kedua ada pengetahuan tentang hukum riba, yang ketiga ada penerapan norma-norma Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan religius terhadap minat investasi. Religius merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku ekonomi dan keputusan investasi seseorang. Individu dengan tingkat religius tinggi cenderung memilih investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti reksadana syariah untuk menghindari praktik riba, gharar, dan masyir. Religius memiliki pengaruh signifikan terhadap minat generasi muda dalam memilih produk keuangan syariah karena memiliki ingin memperoleh keberkahan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat religius seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu ada media sosial. Media sosial merupakan sarana digital yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk persepsi terhadap suatu topik. Dalam konteks investasi, media sosial berperan penting sebagai media edukasi dan promosi yang memengaruhi minat investasi generasi muda. Indikator media sosial, yang pertama ada intensitas penggunaan media sosial, yang kedua ada efektivitas media sosial dalam mendukung kegiatan, yang ketiga ada kemudahan memperoleh informasi produk, yang terakhir kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Hubungan media sosial terhadap minat investasi. Media sosial berperan sebagai sarana komunikasi dan informasi yang dapat memengaruhi minat investasi, khususnya di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi melalui media sosial. Individu dapat memperoleh informasi edukasi keuangan serta rekomendasi investasi dari berbagai sumber. Penggunaan media sosial secara aktif dapat meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan terhadap kegiatan investasi. Selain itu, influencer dan konten edukatif di media sosial dapat membentuk persepsi positif terhadap investasi syariah. Oleh karena itu, semakin intens seseorang menggunakan media sosial untuk mengakses informasi keuangan, semakin tinggi pula minatnya untuk berinvestasi. Yang terakhir tuh ada minat investasi. Minat investasi adalah ketarikan seseorang untuk mempelajari dan mencoba berinvestasi dengan tujuan memperoleh manfaat di masa depan. Dalam konteks syariah, minat investasi juga dipengaruhi oleh nilai religius dan pemahaman terhadap keuangan halal. Indikator minat investasi, yang pertama ada keinginan untuk mencari tahu tentang jenis investasi, yang kedua ada kemauan meluangkan waktu untuk mempelajari investasi, yang ketiga niat atau keinginan untuk mencoba berinvestasi. Hubungan literasi keuangan religius dan media sosial secara simultan terhadap minat investasi. Ketiga variabel literasi keuangan religius dan media sosial memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memengaruhi minat investasi generasi Z terhadap reksadana syariah. Literasi keuangan memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman rasional. Religius memperkuat motivasi moral dan nilai spiritual, sedangkan media sosial menjadi sarana penyebaran informasi dan edukasi secara simultan. Ketiganya menciptakan dorongan yang kuat bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam investasi syariah yang tidak menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan etika ekonomi. Adapun hipotesis tentang penelitian kami yaitu A1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi generasi Z dalam menggunakan reksadana syariah. A2. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat generasi Z dalam menggunakan reksadana syariah. A3. Media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat generasi Z dalam menggunakan reksadana syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Nah, metodenya ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, yang mana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari literasi keuangan, religiositas, dan media sosial terhadap minat investasi generasi Z dalam menggunakan reksadana syariah.
Nah, metode ini kami pilih karena mampu menjelaskan hubungan antar variabel melalui analisis statistik yang objektif. Selanjutnya ada populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasinya itu kami mengambil dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang termasuk dalam kategori generasi Z berusia antara 17 hingga 25 tahun dengan total sebanyak 4.277 orang. Nah, dari jumlah itulah kami menentukan sampelnya menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahannya 10%. Rumusnya dapat dilihat di sini dengan hasil akhir yaitu 98 responden. Nah, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yakni mahasiswa yang pernah menggunakan aplikasi investasi reksadana syariah atau yang memiliki minat untuk berinvestasi secara syariah. Selanjutnya, di sini ada jenis dan sumber data yang kami gunakan, yaitu data primer, yang mana data ini memperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form. Lalu di sini juga ada teknik pengumpulan data. Dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form itu berisi sejumlah pernyataan tertutup menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan dengan rentang nilai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setiap pernyataan disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu literasi keuangan, religiositas, media sosial, dan minat investasi yang mengacu pada teori dari penelitian terdahulu. Lalu di sini juga ada mengenai teknik analisis penelitian. Nah, jadi teknik analisis penelitian ini kami menggunakan regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS 2012 untuk menguji pengaruh literasi keuangan, religiositas, dan media sosial terhadap minat investasi. Sebelum analisis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen, serta uji asumsi klasik atau normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik. Selanjutnya, dilakukan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, uji F untuk melihat pengaruh secara simultan, serta uji koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap minat investasi generasi Z pada reksadana syariah. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian kami, yang mana kami pertama kali melakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan agar menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen penelitian apakah dapat mengungkapkan data variabel secara tepat. Lalu, uji validitas ini juga dikatakan valid apabila nilai-nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, dan sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka pernyataan dinamakan tidak valid. Dapat dilihat dari hasil uji validitas yang di sini bahwa semua instrumen variabel literasi keuangan, religiositas, media sosial, dan minat investasi dinyatakan valid dan memenuhi syarat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Lalu selanjutnya kami melakukan uji realitas. Nah, uji realitas ini dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh instrumen pernyataan. Dasar keputusan yang digunakan untuk uji realitas ini adalah apabila nilai Cronspach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka instrumen penelitian ini dapat dinyatakan reliable atau konsisten. Dapat dilihat dari hasil uji realitas kami bahwa semua variabel ini memiliki nilai Cronspach alpha lebih besar dari 0,60, sehingga variabel itu dinyatakan layak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat variabel pengganggu atau residual yang berdistribusi normal dalam persamaan metode regresi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji normalitas dengan metode uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria nilai signifikan di atas lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat dari tabelnya bahwa nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, yang dikatakan bahwa nilai resolusi secara normal. Selanjutnya ada uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Oleh
metode regresi yang baik jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan nilai fit-nya itu lebih kecil dari 10, maka dinyatakan bebas multikolinearitas. Dapat dilihat dari tabel hasil uji kami bahwa nilai toleransi literasi keuangan sebesar 0,610, nilai religiositasnya itu sebesar 0,513, dan nilai media sosialnya sebesar 0,588. Sedangkan nilai fit-nya itu sebesar 1,640, 1,949, dan 1,702. Nah, dari hasil tersebutlah maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing hasil dari variabel independen memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai fit-nya itu lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini kita lakukan untuk memenuhi apakah dalam metode regresi itu telah terjadi kesamaan varian dari satu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Kita lihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas punya kami ini menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil uji regresi linear berganda. Nah, hasil uji ini kami gunakan untuk mengetahui hubungan langsung antar variabel independen terhadap variabel dependen yang terdiri dari literasi keuangan, religiositas, lalu media sosial terhadap minat investasi. Nah, dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta hasil persamaan regresi diperoleh nilai konstanta sebesar 6,243. Apabila variabel literasi keuangan, religiositas, dan media sosial memiliki nilai 0, maka minat investasi terhadap investasi syariah adalah sebesar 6,243. Selanjutnya, variabel literasi keuangan memiliki angka sebesar 0,222 terhadap variabel minat investasi, yang berarti apabila variabel literasi keuangan meningkat sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap minat investasi sebesar 0,22. Selanjutnya, nilai religiositas itu menunjukkan adanya pengaruh sebesar 0,150 terhadap variabel minat investasi, yang berarti apabila variabel religiositas meningkat sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap minat investasi sebesar 0,150. Yang terakhir ada variabel media sosial yang menunjukkan adanya pengaruh sebesar 0,100 terhadap variabel minat investasi, yang berarti apabila variabel media sosial meningkat sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap minat investasi sebesar 0,100. Selanjutnya di sini juga ada uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen dan juga dependen. Berdasarkan tabel itu, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi memiliki nilai R² sebesar 0,214 atau 21,4%. Hal ini berarti sebesar 21,4% minat investasi dipengaruhi oleh literasi keuangan, religiositas, dan media sosial, sedangkan sisanya 0,786 atau 78,6 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini ada uji simultan atau bisa disebut dengan uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu literasi keuangan, religiositas, dan media sosial secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen minat investasi. Jika nilai F itu lebih besar dari F tabel atau level of significance lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan juga sebaliknya. Dapat dilihat dari hasil uji F kami bahwa dengan nilai kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05, jadi dapat dilihat pada hasil uji F kami bahwa pada tabel itu diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, yakni 9,819 lebih besar dari 2,70, memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Berdasarkan hasil itu dapat dikatakan bahwa variabel bebas yang terdiri dari literasi keuangan, religiusitas, dan media sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat investasi, yakni literasi keuangan, religiusitas, dan media sosial berpengaruh secara bersama-sama pada minat investasi. Baik, yang terakhir mengenai UJT atau uji parsial. UJT ini kami lakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika T hitungnya lebih besar dari T tabel atau level of significance itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Dan juga sebaliknya, dapat dilihat dari hasil UJT kami, yaitu variabel literasi keuangan menunjukkan bahwa T hitungnya lebih besar dari T tabel, di mana hasil dari T hitungnya adalah sebesar 2,334 dan lebih besar dari 1,663, sedangkan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Pada nilai T hitung itu memiliki nilai positif dan bisa dikatakan variabel literasi keuangan berpengaruh positif. Jadi H1 diterima, maka literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap minat investasi. Selanjutnya, hasil penelitian variabel religiusitas itu menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, di mana hasil dari T hitung adalah sebesar 1,342, lebih kecil dari 1,663, sedangkan nilai probabilitasnya itu lebih besar dari level of significance, yaitu 0,183 lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat pada nilai T hitung memiliki nilai positif dan bisa dikatakan variabel religiusitas itu berpengaruh positif, jadi H0 itu diterima. Maka religiusitas itu secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Yang terakhir, hasil penelitian dari variabel media sosial menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, di mana hasil dari T hitung adalah sebesar 1,152, lebih kecil dari 1,663. Sedangkan nilai probabilitasnya itu lebih besar dari level of significance, yaitu 0,252 lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat pada nilai T hitung memiliki nilai positif dan bisa dikatakan variabel media sosial berpengaruh positif. Nah, jadi H1 diterima. Maka media sosial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi. Demikianlah hasil penelitian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.